Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Me, Alinia Safira Anjani from Group 8, and we handle the third grade in senior high school. And let me share screen first. This is about RPP kelas 12. And so this is here rencana pembelajaran for SMA, mata pelajaran bahasa Inggris kelas grade 12 or third grade in senior high school this semester, and main material is caption, materi pokok alokasi waktu, dan allocation of time is 45 times 2. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah. Yang selanjutnya adalah keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kemudian adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 dan 4.2.2. Yang 3.2 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk caption, dan memberi informasi terkait gambar atau foto atau tabel atau grafik bahkan yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang poin 4.2.2 menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar atau foto atau tabel atau grafik atau bahkan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian tujuan pembelajarannya ada C1 hingga C6. Yang pertama, C1, mengidentifikasikan teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, atau bahkan sesuai dengan konteks penggunaan. C2, memahami teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bahkan sesuai dengan konteks penggunaannya. C3, menentukan teks caption yang sesuai pada gambar, foto, tabel, grafik, bahkan yang telah disediakan. Yang C4, menganalisis teks caption yang telah tersedia. C5, mengkritik teks caption. Yang ke C6, membuat teks caption sesuai gambar atau foto, tabel, grafik, bahkan yang disediakan. Kemudian media pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar, yaitu medianya adalah lembar kerja siswa, gambar, PPT, alat dan alat atau bahan, whiteboard atau blackboard, spidol or marker, picture printed, laptop, proyektor, and sumber belajar alternatifnya adalah buku bahasa Inggris kelas 12 edisi revisi 2018 yang berada di dalam link ini. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, guru membuka pembukaan sebelum pembelajaran dengan mengucapkan salam, tanya keadaan siswa, dan melakukan review materi sebelumnya, tanya jawab tentang materi sebelumnya, apakah masih ingat, apakah siswa tersebut sudah paham atau belum. Kemudian setelah bertanya-tanya, bermaksud sedikit, guru menjelaskan apa yang akan dicapai di materi ini, serta menggunakan metode apa, dan alat bahan apa saja yang digunakan. Kemudian guru akan menjelaskan materi caption ini. Untuk study sendiri, yaitu dalam kegiatan pendahuluan, mereka menjawab salam dari guru, menjawab pertanyaan atau saran dari guru, kemudian menjawab pertanyaan yang ditanyakan tentang review materi sebelumnya, dan kemudian ketika guru menjelaskan, siswa duduk mendengarkan dan mencatat poin-poin yang belum ada di buku paket. Jadi poin-poin yang sudah ada di buku bisa mereka catat. Kemudian dalam kegiatan inti terdapat
5 main activity, yaitu kegiatan literasi yang pertama, kedua critical thinking, collaboration ketiga, yang keempat adalah komunikasi, yang kelima adalah creativity. Nah, di kegiatan literasi ini, guru memberikan contoh caption sederhana. Caption tersederhana itu ada di PPT. Misal dalam bentuk foto. Nah, siswa-siswa melihat dan membaca caption tersebut. Dan yang kedua adalah critical thinking. Kemudian guru memberikan mereka waktu untuk mengamati dan mengidentifikasi gambar dan caption tersebut. Diamati. Apa sih yang kalian ketahui itu? Karena kan apa itu sudah diberi contoh ya gambar seperti itu. Jadi setidaknya mereka sudah mempunyai gambaran apa itu caption. Kemudian kegiatan siswa di sini mengidentifikasi dan memahami gambar caption tersebut. Untuk yang collaboration ini guru menggunakan PPT yang di sana itu nanti ada foto atau gambar, tabel, grafik tentang caption. Kemudian guru itu memberi pertanyaan yang interaktif pada siswa tentang fungsi sosialnya atau strukturnya. Kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut bila dilakukan secara sinkronis, jadi langsung di dalam kelas itu tanya jawab. Kemudian yang communication, guru memberikan beberapa gambar caption, kemudian meminta peserta jadi untuk menentukan caption yang sesuai berdasarkan gambar foto tabel grafik yang dan menganalisis caption yang sesuai dengan gambar. Jadi di situ ada 2 gambar. Yang satu, siswa itu disuruh untuk menentukan captionnya, menentukan caption yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian gambar caption yang satu lagi itu siswa disuruh untuk menganalisis. Nah, menganalisis ini tuh captionnya tentang digunakan untuk caption yang seperti apa. Gambarnya, misal gambarnya udah tentang lingkungan. Nah, caption tersebut ada captionnya tentang lingkungan. Nah, siswa menganalisis ini tuh isinya tentang apa, strukturnya itu bagaimana, ini digunakan untuk apa, lebih ke akademik atau lebih ke alam seperti itu. Kemudian creativity yaitu guru memberikan tugas mandiri dari LKS atau guru paket pada siswa agar siswa paham. Nah, caption pada tugas kali ini siswa diminta untuk mengkritik gambar caption dan membuat caption yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini siswa pasti memberi tanda ya pada halaman yang menjadi tugas tersebut. Kemudian mengkritik dan membuat caption. Nah, di situ mungkin ada di situ ada salah satu gambar yang penempatan gambar dan captionnya tersebut itu kurang tepat atau kurang sesuai. Maka dari itu siswa disuruh untuk mengkritik caption tersebut. Lalu disuruh yang selanjutnya adalah membuat caption yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, kemudian itu adalah tugas untuk di rumah dan dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan dibawa masuk ke kelas lagi, lalu dikoreksi pada pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan penutup, guru mereview materi pembelajaran hari ini dengan memberikan sedikit pertanyaan atau kuis sebagai bentuk konfirmasi apakah murid sudah paham atau belum. And then the siswa mendengarkan dan menjawab pertanyaan guru tersebut, menandakan apabila mereka menjawab dengan benar dan mengungkapkan argumen mereka yang masih berkaitan dengan topik caption, maka siswa tersebut dikonfirmasikan paham tentang materi caption. Untuk penilaian hasil belajar di sini ada 3 poin: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, setiap poin memiliki beberapa subpoin, yaitu aktif, aktif, dan tidak aktif. Kalau aktif, maka akan diberi 3 nilai poin 3. Apabila aktif biasa adalah 2 poin, cukup aktif diberi 1 poin, tidak aktif akan tidak diberi poin atau sama dengan 0. Kemudian untuk ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk
penilaian pengetahuan. Nah, di sini setiap jawaban yang benar adalah bernilai 10. Diberi nilai 10. Kalau jawaban mendekati benar, dapat 5. Jawaban salah, nilainya 0. Tidak dijawab, skornya 0. Jadi, total skor untuk keseluruhan adalah 100. Dari berapapun soal, pokoknya total skor itu adalah 100. Apabila soalnya 10, maka ya skornya juga 100. Dan ini format penilaiannya, jawaban benar 10, mendekati 5. Apabila salah, 0, dan tidak dijawab adalah 0. Nah, ini adalah contoh latihan soalnya. People will caption text 1. People will pass tulips in a park in Central Kiev, Ukraine on May 3rd, 2019. What kind of caption is in the picture? Di sini mengandung C1, ya, tujuan pembelajaran C1. Nah, siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Seperti ini. Lanjut yang kedua, what is the function of the caption? Nah, ini pertanyaan yang mengandung tujuan C2. Yang ini C3, yang ini C4, dan seterusnya. Untuk penilaian pengetahuan, seperti ini. Contohnya, nama siswa, penilaiannya seperti ini. Kemudian, untuk penilaian keterampilan, ada penggunaan unsur fungsi sosial yang tepat, penggunaan unsur tes yang tepat, dan penggunaan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, setiap poin memiliki skor. Apabila tepat 3, mendapat 3. Apabila cukup tepat, mendapat 2 skor. Apabila tidak tepat, akan mendapatkan 0. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah baik. Dan LKPD itu baru sesuai dengan tujuannya. Nah, ini LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, Sekolah SMA, Bahasa Inggris, kelas 12, semester 1, materi pokok caption, itu 45 menit, dan 2 kali pertemuan. Nah, ini kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajarannya sesuai dengan RPP yang tadi. Untuk materi pembelajaran, di sini ada definisinya apa. Definisi caption itu yaitu text that appears below on image, can be a picture, table, diagram, or graphic. Kemudian social function of the text. Give readers basic information to understand the photograph and it's related to the topic tersebut, to the picture. Kemudian text structure-nya, identification of the people, place, the event, and the date when it was taken. Jadi di dalam gambar di caption tersebut pasti ada mengandung orang, tempat, peristiwa apa, tanggal berapa, dan kapan itu diambil. Nah, kalau yang kedua adalah relevant information elements of photo caption. Jadi itu fotonya itu harus sesuai dengan captionnya. Seperti itu. Untuk language features, specific information, who or what's that, seperti ini. Expression about picture on top of the picture, on the table, seperti itu. Kemudian use present tense, written in collective sentence, clearly identify the people and location. Kemudian terakhir, identify people in the photo from left to the right. Dan ini adalah contoh soalnya. Seperti ini. Bisa menggunakan pilihan ganda atau esai. Seperti ini. Nah, ini ada 2 caption. Kemudian nanti itu diidentifikasikan apa saja yang ada di caption tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah makna dari caption. Kemudian ada yang dari caption, ya seperti itu. Nah, baik. And this is the end for me. I hope it is useful for the I hope it is useful for all of us. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.